Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya di sini dalam perkuliahan daring mata kuliah pemrograman web untuk proditif ya, kelas kelas B nih kalau nggak salah ya. Oh, kelas E ya. Pemweb kelas E. Jadi mungkin kita langsung saja ya masuk ke dalam materi kita atau apa namanya pembahasan utama kita pada pagi hari ini. Kita akan berdiskusi tentang framework ya. Jadi di sini judulnya adalah Laravel ya. Jadi Laravel ini adalah salah satu framework yang akan kita jadikan studi kasus ya untuk mempelajari framework yang ada di PHP ya. Jadi untuk pagi ini capaian pembelajaran kita adalah yang pertama saudara diharapkan mampu menjelaskan definisi dari framework ya. Jadi apa itu framework? Kemudian diharapkan saudara mampu menjelaskan alasan ya mengapa menggunakan framework ya. Jadi mengapa menggunakan atau mengapa tidak menggunakan framework. Kemudian yang ketiga menjelaskan prinsip kerja Laravel ya, antara lain terkait dengan komponen routing, view dan controller. Kemudian yang keempat mampu melakukan instalasi ya dan menjalankan program sederhana mungkin hanya Hello World atau yang semacam itu ya. Jadi bisa diinstal dan bisa di-run ya. Jadi itu adalah capaian pembelajaran yang harapannya setelah saudara selesai mengikuti kuliah ini, saudara bisa menguasai semua ini ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu dari framework ya. Apa itu framework? Jadi kalau kita terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia, framework itu mungkin terdiri dari dua kata mungkin ya, dua kata ya, frame dan work ini ya. Kalau frame bisa kita terjemahkan sebagai apa ini ya? Rangka ya atau kerangka atau bingkai ya. Jadi dia semacam skeleton ya, skeletonnya. Kemudian kalau work itu artinya apa? Kerja ya, kerja. Jadi kalau framework itu bisa kita terjemahkan sebagai kerangka kerja atau bingkai kerja ya. Jadi tujuannya apa framework itu? Tujuannya kita pakai untuk bekerja ya. Jadi framework itu kita gunakan untuk bekerja. Dalam hal ini kita apa kerjanya? Kerjanya adalah membuat aplikasi web ya. Karena kita kuliah pemrograman web, berarti frameworknya adalah framework untuk membuat aplikasi web ya. Jadi di dalam framework itu ada kerangkanya ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi aplikasi web di sini ya. Jadi bagaimana apa itu definisi dari framework ya? Framework adalah sekumpulan objek ya. Jadi di sini dikatakan objek karena apa? Karena mayoritas framework itu menggunakan paradigma objek oriented ya. Jadi nanti ketika saudara menggunakan Laravel ya, maka Laravel itu menggunakan paradigma object oriented dan desain patternnya dia menggunakan MVC ya. Jadi ada objek yang menjadi model, ada yang menjadi view, ada yang menjadi controller. Di mana objek sebagai partisipan ya, dia saling berinteraksi ya untuk menghasilkan sekumpulan fungsionalitas yaitu domain dari framework. Jadi di dalam framework itu dikenal istilah namanya domain ya. Jadi domain, misalnya apa domain? Membuat aplikasi web. Aplikasi web itu adalah suatu domain. Apa saja framework yang domainnya aplikasi web? Nah ini salah satunya adalah Laravel ya. Jadi Laravel, kemudian ada apa? Mungkin ada yang tahu selain Laravel biasanya PHP ada apa lagi frameworknya?
Mungkin pernah dengar atau pernah pakai selain Laravel? Ada framework apa lagi? CodeIgniter, Pak. CodeIgniter ya, CI ya, CodeIgniter. Ada lainnya lagi selain itu? Cake PHP, Pak. Cake PHP ya. Cake PHP. Kemudian ada lagi yang lain-lain ya, banyak sekali ya. Jumlahnya mungkin ratusan framework ya, atau mungkin ribuan framework yang ada di PHP. Ini adalah framework-framework yang ada di PHP. Dia domainnya apa? Domainnya adalah aplikasi web ya. Kalau kita bicara di domain lain ya, misalnya domain aplikasi desktop misalnya ya. Aplikasi desktop. Beda lagi ya frameworknya ya. Misalkan ada framework Swing ya. Kemudian ada Qt dan lain-lain. Itu aplikasi desktop. Kalau aplikasi game misalnya, kalau game juga beda lagi frameworknya. Misalkan menggunakan Unity ya. Kemudian ada yang Unreal Engine. Ini adalah domainnya ya. Jadi framework itu dia bergerak di level domain ya. Jadi dia lebih abstrak ya. Jadi kalau kita lihat ada aplikasi misalnya ya, versus apa? Framework. Kalau aplikasi dia sudah ke fungsi ya, fungsionalitas. Kalau framework dia disebut dengan domain. Aplikasi, contohnya apa aplikasi? Aplikasi SIAM misalnya ya. Sistem Informasi Akademik Mahasiswa itu adalah suatu aplikasi ya. Tapi kalau framework tidak bisa. Dia lebih general ya. Kalau framework contohnya adalah aplikasi web misalnya. Dia levelnya lebih abstrak, lebih general ya. Framework bisa digunakan untuk membuat aplikasi ya. Jadi itu. Itu yang pertama ya, dia memiliki suatu domain ya. Kemudian yang kedua, dia berupa reusable design ya. Jadi intinya dia bisa di reusable, reuse, bisa digunakan ulang ya. Jadi contohnya apa? Misalkan saudara bikin SIAM ya. Bikin SIAM dengan menggunakan Laravel ya. Kemudian saudara bikin aplikasi lain, misalnya aplikasi sosial media ya. Saudara meniru bentuk dari Facebook misalnya. Saudara bisa mengembangkan aplikasi sosial media dengan menggunakan Laravel ya. Kemudian saudara mau bikin aplikasi lain, misalkan aplikasi catering ya. Bisa pakai Laravel ya. Jadi Laravel ini bisa di-reuse ya. Di-reuse untuk berbagai macam keperluan, untuk berbagai macam aplikasi. Jadi dia bisa melahirkan berbagai macam aplikasi ya. Jadi framework itu dia reusable, bisa dipakai berulang-ulang ya. Beda dengan aplikasi ya. Kalau aplikasi SIAM nggak bisa diubah jadi aplikasi sosmed ya, sulit ya ngubahnya ya. Aplikasi sosmed mau diubah jadi aplikasi SIAM juga akan sulit untuk mereuse-nya. Tapi kalau framework dia dari awal sudah didesain untuk reusable ya. Jadi itu ya untuk framework dia memiliki domain dan dia bersifat reusable. Kemudian kita akan lihat lebih jauh lagi ya tentang framework. Jadi mengapa kita menggunakan framework ya? Mengapa kita tidak membangun dari awal ya? Jadi di sini adalah pertimbangannya framework versus apa? Versus from scratch ya. Kita mengembangkan aplikasi itu apakah kita mau pakai framework atau kita bikin dari nol? Itu adalah sebuah pilihan ya. Masing-masing pilihan itu pasti ada plus minusnya, ada trade off-nya ya. Jadi ketika kita memilih sesuatu, maka kita akan mengorbankan sesuatu dan mendapatkan sesuatu gitu ya. Jadi kita lihat di sini kelebihan dan kekurangan dari penggunaan framework ya. Jadi yang pertama di sini tanda plus. Artinya apa? Di sini dianggap sebagai kelebihan ya, kelebihan. Kalau kita menggunakan framework, maka kita akan mendapatkan usaha pengembangan yang atau development effort yang lebih rendah ya.
Artinya untuk mencapai sesuatu kita hanya perlu melakukan usaha yang sedikit ya. Saudara mau bikin aplikasi yang tadinya mungkin butuh waktu 3 bulan, kalau bikinnya dari awal ya dengan menggunakan framework mungkin 3 hari bisa jadi ya dengan kualitas yang bagus ya. Jadi development effortnya menjadi lebih rendah. Tapi itu harus dibayar dengan apa? Dengan lamanya belajar ini ya. Learning curve ya. Learning curve-nya menggunakan framework itu cenderung landai. Jadi kalau kita gambarkan di grafik ya, ini waktu, kemudian ini adalah produktivitas ya. Maka di awal-awal mungkin produktivitasnya rendah ya. Karena saudara masih harus belajar dulu dengan framework-nya, membiasakan diri dengan framework-nya. Jadi masih proses belajar. Namun setelah lama-kelamaan semakin ahli ya, semakin ahli dan semakin ahli, produktivitasnya akan naik dengan signifikan ya. Jadi mungkin di awal-awal itu produktivitasnya kalah dengan yang tanpa framework ya. Jadi kalau kita bikin satu garis lagi yang from scratch ya, kita garis putus-putus, mungkin seperti ini ya, from scratch dia awalnya cepat ya, tapi dia naiknya lambat. Ini yang from scratch ya. Jadi kalau yang framework itu dia yang garis lurus, kalau yang from scratch yang putus-putus ya. Kita lihat di grafiknya itu. Kalau saudara bikin Hello World misalnya ya, kemarin bikin aplikasi Hello World, saudara tinggal file new PHP ya. Kemudian di dalam file PHP-nya ditulis echo Hello World, dijalankan selesai ya. Mudah sekali ya. Tapi kalau dengan framework untuk membuat Hello World itu lebih ribet ya. Mungkin dia perlu konfigurasi dulu ya. Kemudian bikin controller, ada view-nya. Nah, itu jadi lebih lama awalnya ya. Tapi ketika sudah masuk yang lebih kompleks dan saudara sudah tahu komponen-komponen dari framework-nya, itu dia bisa langsung melesat ya. Produktivitasnya jadi sangat tinggi. Jadi untuk memperoleh effort yang rendah, kita harus belajar dulu ya, menginvestasikan waktu ya untuk belajar. Kemudian yang ketiga di sini adalah kemudahan integrasi ya. Ini adalah sisi positif ya. Jadi misalkan saudara mau menggunakan komponen lain, misalnya ada komponen, saya mau menggunakan React ya, atau saya ingin menggunakan Bootstrap, saya ingin menggunakan ya komponen-komponen yang banyak beredar ya, itu library-library yang ada. Nah itu lebih mudah kalau kita menggunakan framework ya. Jadi mudah untuk diintegrasikan dengan komponen-komponen yang ada ya. Kemudian yang keempat, ini tulisannya plus minus. Nah, maksudnya dia cenderung positif ya, tapi bisa juga negatif ya. Jadi terkait dengan maintainability ya, atau kemudahan pemeliharaan. Jadi ketika softwarenya sudah dirilis, mungkin ada bug gitu ya, atau mungkin ada fungsionalitas baru ingin ditambahkan, ganti tampilan, itu adalah maintainability ya. Jadi kalau dengan menggunakan framework itu dia cenderung mudah ya. Tapi kenapa di sini ada negatif di sini ya? Itu negatif itu bisa terjadi kalau kita salah pilih framework ya. Jadi misalkan perusahaan frameworknya bangkrut ya. Misalkan saudara pakai Laravel ya, ada risiko ya. Pada suatu waktu mungkin Laravel akan tutup ya. Dia sudah obsolete ya, tidak digunakan lagi. Ketika dia sudah tidak aktif lagi statusnya dari frameworknya, maka kalau ada error yang biasanya diperbaiki oleh komunitas atau oleh vendornya Laravel, itu jadi tidak ada lagi orang yang memelihara ya. Jadi kita akan sulit, kita harus pindah ke platform yang lain karena kita nggak mungkin membongkar Laravelnya ya, karena itu bukan produk kita ya. Kita menggunakan produk orang lain ya. Jadi ketika menggunakan framework, artinya kita menggunakan produk orang lain. Nah, kalau orang lainnya itu sudah bangkrut atau sudah pindah ke haluan yang lain ya, maka itu kita ada ketergantungan ya. Jadi ada risiko sebenarnya ya dari sisi pemeliharaan. Dan framework itu risikonya cukup besar ya dibandingkan dengan PHP ya. Ketika kita menggunakan PHP itu juga ada ketergantungan, tapi kemungkinan PHP itu akan hilang itu lebih kecil daripada hilangnya framework ya. Jadi Laravel itu lebih mungkin dia hilang daripada hilangnya PHP. PHP itu mungkin sampai puluhan tahun ke depan mungkin masih ada ya. Tapi kalau Laravel kita nggak tahu. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi apakah masih disupport atau tidak.
Kemudian efisiensi ini yang terakhir ya. Ini dia cenderungnya apa? Negatif ya. Cenderungnya negatif. Artinya itu adalah efisiensinya cenderung rendah ya. Jadi framework itu biasanya dia sudah kompleks ya. Dia kalau kita bikin arsitektur dia sudah berlapis-lapis ya. Arsitekturnya itu sudah berlapis-lapis. Tujuannya untuk menghasilkan struktur yang rapi ya, struktur yang reusable. Jadi perlu lapisan-lapisan arsitektur aplikasi yang cukup kompleks biasanya ya. Karena dia lapisannya banyak, nah ini biasanya yang dikorbankan adalah efisiensi ya. Jadi untuk mengeksekusi kode, misalkan kodenya ada di sini ya, maka prosesnya harus menembus beberapa layer ya. Jadi prosesor itu untuk mengeksekusi kode di sini mungkin dia harus manggil dari sini, kemudian dari sini manggil ke bawah, panggil ke sini, baru dia bisa sampai ke tujuannya. Ada banyak perjalanan ya. Jadi efisiensinya cenderung rendah ya. Beda dengan kalau kita bikin sendiri from scratch ya. Kalau from scratch mungkin kita bikin bisa langsung to the point ya. Layernya mungkin hanya 2 layer, aplikasinya di sini, mau dieksekusi berarti dia langsung hanya turun 1 level, langsung ketemu atau bisa langsung mungkin ya. Jadi kalau kita bikin sendiri cenderung lebih ngebut ya, aplikasinya lebih cepat. Tapi kalau dengan framework cenderung lebih lambat ya. Kalau bikin sendiri mungkin bisa menghandle 1000 request per detik. Kalau dengan framework mungkin tinggal 100 request per detik ya, dengan hardware yang sama. Mungkin ya, itu kecenderungannya. Tapi itu tidak berlaku mutlak ya, karena bisa juga sebaliknya ya. Kalau kita bisa tuning dengan baik ya, kalau kita sudah mahir dengan frameworknya, berarti kita bisa tetap mempertahankan efisiensi yang tinggi ya. Jadi itu relatif juga ya, dan bergantung dengan kondisi. Tapi kecenderungannya dia negatif ya, berat ya. Nanti saudara nginstal Laravel, nginstalnya di Docker misalnya ya, pakai Docker, wah itu berat itu ya. Biasanya pakai PHP saja, jalan di komputer yang low end bisa lancar ya, tapi sekarang dengan Laravel untuk menampilkan Hello World butuh lebih lemot ya, terasa responnya lama. Ketika kita tekan enter nggak langsung muncul di layar ya. Prosesnya kelihatan di harddisknya itu masih baca yang agak lama. Ini bisa terjadi karena dia lebih berat ya dari sisi efisiensi. Jadi ada plus minus ya kita menggunakan framework. Jadi ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah sifat atau karakteristik dari framework ya. Jadi kalau di domain aplikasi web, saudara nanti ketika mengembangkan aplikasi ya, saudara akan menemui beberapa istilah, ada istilah framework ya. Kemudian ada istilah CMS, kemudian ada istilah library ya. Nah, ini istilah-istilah yang sering muncul ya ketika saudara mengembangkan aplikasi web. Nah, di sini ada perbedaan ya sebenarnya ya antara ketiga istilah ini ya, framework versus CMS versus library ya. Mungkin kita mulai dari CMS ya. CMS ada yang tahu singkatan dari apa ya CMS itu ya? Silakan, mungkin ada yang tahu singkatannya apa ya? C-nya itu apa? M-nya apa? S-nya apa? Content Management System, Pak. Ya, betul sekali Mas ya. Content Management System. Contohnya apa Mas? CMS Mas, mungkin yang pernah diketahui. Jadi ini adalah Content Management System ya. Contohnya apa? Ada yang tahu mungkin? Contoh dari CMS. WordPress, Pak. WordPress ya. Ada lagi selain WordPress yang mungkin pernah dengar?
Ya kalau dulu zaman saya kuliah itu macam-macam ya, ada WordPress, kemudian ada Joomla itu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang e-learning, mungkin ada yang tahu ya, E-Link itu dia berbasis apa ya, E-Link itu ya. Platformnya apa namanya E-Link ya, digunakan di E-Link. Moodle, Pak. Moodle ya. Moodle itu bisa kita kategorikan dengan CMS ya. Jadi itu CMS. Jadi kalau kita mau bikin blog misalnya ya, kita bikin blog, kita bisa pakai WordPress atau Joomla ya. Kemudian kalau kita ingin bikin aplikasi e-learning ya, atau apa namanya istilahnya itu, seperti Classroom itu ya, kita bisa menggunakan Moodle ya, LMS ya, Learning Management System ya, kita bisa menggunakan Moodle ya. Jadi ini adalah Content Management System. Kemudian ada framework ya. Ini contohnya ada Laravel itu ya, Cake. Kemudian ada lagi namanya library ya. Library ini macam-macam ini ya. Misalkan apa ya? Saya tidak terlalu biasa nih ya. Mungkin ada library apa ya di web itu ya. Ini saya agak perkiraan aja ya. Mungkin ada library untuk yang misalkan GL ya, grafik ya, misalkan ya, Glide misalnya ya. Kemudian ada library untuk JPEG misalkan ya, saya nggak tahu namanya apa ya, untuk menggenerate file GIF atau JPEG gitu ya. Katakanlah namanya Open JPEG misalnya ya. Ada library untuk CAPTCHA misalnya ya. Misalkan CAPTCHA itu ke library ya. Jadi ada macam-macam ya, ada CMS, ada framework, ada library. Nah ini tentunya berbeda ya, bukan hal yang sama ya, bendanya aja berbeda ya. Kita tidak bisa menyamakan WordPress dengan Laravel ya. Kita tidak bisa menyamakan Laravel dengan reCAPTCHA. Nah di sini mungkin saudara muncul pertanyaan ya, apa bedanya ya antara CMS, framework, dan library ya. Mereka sama-sama digunakan untuk membuat aplikasi web ya. Tapi kalau kita lihat dari namanya ya, mungkin CMS itu sudah bisa ditebak di sini ya, namanya Content Management System. Jadi dia fokusnya untuk mengelola konten ya. Kontennya bisa berupa posting ya kalau blog, bisa berupa perkuliahan, kalau dia Moodle misalnya ya. Nah jadi kalau CMS sudah jelas dia sudah sangat spesifik ya. Jadi kita kalau mau bikin e-learning ya, kita nggak mungkin pilih WordPress ya, walaupun bisa ya. Saudara mau bikin e-learning pakai WordPress bisa, tapi itu tidak akan semudah ketika saudara menggunakan Moodle ya, dan tidak akan sepowerful menggunakan Moodle ya. Jadi dia sudah sangat-sangat spesifik ya. Jadi hampir siap pakai kalau CMS itu. Konfigurasinya sedikit saja, kemudian saudara sudah bisa pakai dalam waktu yang singkat ya. Kalau framework, saudara mau bikin E-Link misalkan ya, E-Link kalau kita bikinnya pakai Laravel, itu mungkin butuh waktu develop bisa 1 tahun mungkin ya. 1 tahun atau lebih ya untuk membuat E-Link berbasis Laravel. Tapi kalau E-Link berbasis Moodle, mungkin untuk membuatnya hanya perlu dalam waktu 1 bulan ya. Jadi ada perbedaan apa ya? Abstraksi ya, perbedaan abstraksi antara CMS dan framework. Moodle dan Laravel kalau kita gunakan untuk membuat aplikasi LMS atau e-learning, yang menang adalah Moodle ya. Tapi kalau kita disuruh bikin aplikasi sosial media pakai Moodle, bisa apa enggak? Kita bikin aplikasi sosmed berbasis Sulit, Moodle. Pak. Sulit ya, sulit. Betul ya. Bisa tapi sulit ya. Tapi kalau Laravel bisa, tetap bisa ya.
Jadi untuk CMS dia sangat spesifik ya, tapi kalau framework dia lebih general. Tapi kelebihannya kalau dengan CMS, kalau kita sudah pada domain yang tepat, itu bisa sangat cepat ya. Tapi kalau framework, usahanya masih cukup banyak untuk menjadi aplikasi ya. Jadi ini kalau kita kompilasi ya, tiga-tiganya ini nanti ujung-ujungnya menghasilkan apps ya, aplikasi ya, web apps. Jadi untuk membuat web apps kita bisa pakai CMS, bisa pakai framework, bisa pakai library, bisa menggabungkan ketiganya ya. Tapi dalam rangka mencapai suatu web apps dengan menggunakan CMS, mungkin effort kita yang 80% sudah dari CMS ya. Kita hanya perlu menambah 20% ya. Jadi kita hanya perlu melakukan tambahan 20% karena 80% sudah diselesaikan oleh CMS sehingga dia cepat ya. Tapi kalau kita menggunakan framework mungkin masih 50% ya. 50% framework, sedangkan yang 50% itu masih kita sendiri yang perlu menambahkan ya fungsinya ya. Jadi ketika menggunakan framework mungkin lebih lama pekerjaannya. Kemudian yang library, kalau library itu mungkin dia hanya kecil saja, dia mungkin hanya 10% ya. 10% library, kemudian sisanya masih 90% ya, harus kita tambahkan. Karena dia masih ukuran yang kecil ya library itu ya. Jadi itu. Nah, sekarang kita kembali ke framework ya. Jadi framework itu dia tidak selalu lengkap ya. Jadi dia mungkin hanya 50% dari yang kita butuhkan, yang 50% lagi dia harus kita sendiri yang menambahkan ya. Kita sebagai programmer yang harus menambahkan. Kemudian di sini dikatakan BK itu bingkai kerja ya, atau framework hanya mengekspos bagian yang akan diubah, disesuaikan atau dilengkapi oleh pengguna atau programmer ya dari framework, sedangkan bagian lainnya tidak diekspos ya. Jadi framework itu dia ada core-nya ya. Core-nya itu tidak boleh kita utak-atik, kita hanya menggunakan bagian-bagian yang lain yang tersedia untuk kita manipulasi ya. Kemudian yang konsep yang sangat penting di framework itu ada di poin ketiga ini ya, yaitu inversion of control ya. Atau nama lainnya adalah dependency injection. Atau nama lainnya lagi adalah Hollywood principle. Ini konsep yang hampir sama atau mungkin sama ya. Sifat yang ketiga ini ya, inversion of control, ini yang membedakan antara framework dengan library ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan library, kita harus memanggil library-nya ya. Kita call library-nya. Saudara butuh reCAPTCHA misalnya, saudara harus memanggil library itu untuk menggunakan atau untuk membuat CAPTCHA. Saudara ingin mengenerate gambar JPEG ya, dari tulisan misalnya atau dari objek tertentu, saudara harus panggil library-nya. Mau bikin grafis 3D misalnya, saudara harus panggil library-nya. Kalau itu dia library ya, jadi kita yang memanggil ya. Tapi kalau framework itu di inverse ya. Jadi kalau di sini ada main program ya, main program butuh library, dia manggil library-nya. Main program butuh library, dia manggil library-nya. Itu sangat lumrah ya. Kita butuh sesuatu, kita ngambil dia, kita panggil dia. Tapi kalau framework, kita butuh sesuatu, tapi kita nggak punya akses ke yang kita butuhkan. Jadi aneh ya. Misalkan saudara butuh makan ya, tapi saudara nggak bisa mengakses makanan. Gimana saudara bisa dapat makanan kalau begitu kan ya? Berarti ada mekanisme lain di situ. Bagaimana supaya makanan yang tidak bisa kita akses itu bisa kita makan? Kita nggak bisa ngambil ya, karena dibalik kontrolnya ya. Jadi makanannya harus datang ke kita, karena kita nggak bisa manggil. Jadi di sini ada inversion of control ya. Jadi dia bagaimana dia bisa di-inverse? Berarti harus ada dependency injection. Jadi harus diinjek ya. Jadi yang kita butuhkan makanan itu harus diinjek ke kita, harus dikirim ke kita. Kita nggak bisa ngambil, tapi kita bisa dikirimi ya. Atau di sini Hollywood principle ya. Hollywood principle itu apa? Hollywood principle itu ini ya. Don't call us, we will call you ya. Ini adalah Hollywood principle. Kita tidak memanggil, tapi kita yang dipanggil. Dia yang seperti ini ya. Yang kanan ini. Kalau ini ada bos,
ada supervisor, ada worker ya. Jadi worker itu yang akan bekerja ya. Dia tidak tanya ke supervisor, saya harus ngapain, enggak. Dia hanya pasif saja nanti menunggu instruksi dari supervisornya. Jadi enggak ada yang panah yang terbalik ini, enggak ada. Yang ke atas ini ya. Jadi kalau kita lihat arsitekturnya ya, yang di sebelah kiri ini lebih fleksibel ya. Kalau yang di sebelah kanan ini dia tidak fleksibel ya. Dia lebih kaku ya, terbatas. Ini fleksibel ya. Dia lebih fluid ya, lebih mengalir ya. Yang di sebelah kiri ya, kita lihat seolah-olah dia yang kiri itu lebih ya dinamis ya, yang kanan itu kayaknya statis ya. Tapi kita di sini juga seperti di kehidupan ya, sesuatu keterbatasan itu biasanya akan melahirkan inovasi ya. Limitasi akan menghasilkan inovasi, atau inovasi biasanya tidak akan lahir dari, atau inovasi tidak akan lahir tanpa adanya limitasi. Jadi karena dia ini limit ya, hanya gini saja prosesnya, maka itu menghasilkan suatu inovasi yang namanya dependensi injektor ya. Jadi yang di sebelah kanan ini ya. Karena main program dia tidak bisa mengakses apa yang dia butuhkan, dependensinya, maka dia butuh bantuan. Dia punya pembantu karena dia seperti raja ya. Dia nggak perlu repot-repot mencari, tapi yang dicari itu akan datang sendiri. Jadi ketika dia butuh library dia nggak manggil library, yang manggil siapa? Dependensi injektor. Memang dibuat seperti itu ya. Dibuat supaya dia couplingnya rendah ya. Kalau seperti ini kan antara main program dengan library-nya atau komponen-komponen yang dia butuhkan ya, dependensinya itu couplingnya menjadi rendah, hilang ya. Main program terkopling pada dependensi injektor ya. Jadi dia berpindah couplingnya. Yang tadinya dia terkopling dengan dependensinya ya. Jadi couplingnya tinggi yang sebelah kiri ya. Couplingnya tinggi. Kalau di sebelah kanan couplingnya rendah. Antara main program dengan dependensinya. Karena apa? Karena dia diputus oleh adanya dependensi injektor. Jadi main program menjadi terkopling ke dependensi injektor, bukan ke dependensinya. Otomatis apa? Karena kalau ada dependensi injektor, maka konsekuensinya dia akan memaksa ya. Dia akan memaksa terjadinya modular design. Dia akan memaksa sesuatu yang lebih terstruktur ya. Tapi kalau kita model tradisional yang fleksibel ya, yang bisa seenaknya, maka dia tidak bisa memaksa desain yang fleksibel ya. Otomatis jadinya dia desainnya menjadi rigid ya. Seperti ini. Sulit untuk di maintain ya. Jadi itu ya, modular design itu adalah suatu konsekuensi dari adanya dependensi injektor ya. Karena kalau desainnya nggak modular, nanti dependensi injektornya akan kesulitan ya. Jadi itu akan memaksa desainnya menjadi modular. Jadi kalau pakai framework kita akan dapat keuntungan yang di sebelah kanan ini. Kalau kita bikin sendiri, cenderungannya nanti akan seperti ini ya. Nah itu tadi sekilas tentang framework ya. Kemudian ini Laravel untuk instalasi, saya kira saudara bisa mencoba sendiri ya nanti ya di komputer masing-masing atau nanti bersamaan dengan asisten ya, bisa dipraktekkan. Jadi untuk instalasi Laravel ini metodenya banyak ya. Yang di sini menggunakan Composer. Kalau saudara lihat di webnya Laravel ada juga yang menggunakan Docker ya. Terserah saudara mau pakai metode yang mana. Kalau pakai Composer berarti di sini ada software tambahan namanya Composer ya. Kemudian dari Composer kita bisa menginstall Laravel ini ya. Jadi dia bekerjanya dengan CMD ya. Kalau yang di Mac atau yang di Linux menggunakan terminal ya. Nah kemudian di Laravel ini dia memiliki satu fitur yang khasnya framework ya. Framework web khususnya ya. Yang itu disebut dengan code generator ya. Jadi dia memiliki pembangkit kode. Jadi yang dia bisa coding secara otomatis ya, melalui program namanya code generator.
Jadi kapan code generator itu dijalankan? Ketika saudara memanggil perintah di command line ya. Misalkan perintah ini ya, Laravel new ya. Nah, ketika ada perintah new, maka code generator itu akan bekerja dia. Dia akan mengenerate folder-folder dan file-file dan isinya ya secara otomatis ya. Jadi ketika ini kita enter, nanti yang terjadi adalah muncul suatu struktur seperti ini ya. Jadi nanti muncul folder app, bootstrap, config, database, public dan seterusnya ini ya. Ini otomatis ya. Ini di-generate ya. Ini sudah di-generate oleh code generatornya. Jadi ini disebut juga dengan teknik scaffolding ya. Scaffolding. Jadi dia melar gitu ya. Yang tadinya dia tidak ada apa-apa jadi mengembang seperti ini strukturnya. Jadi model seperti ini sebenarnya dia terinspirasi ya. Dari satu framework itu dia terinspirasi dengan framework-framework yang lain ya. Jadi setahu saya model seperti ini di inspirasinya ada dari framework namanya Ruby on Rails ya. Jadi kalau kita bicara tentang web, framework yang ada sekarang itu saudara sebenarnya dari sejarahnya tidak bisa lepas dari yang namanya framework ini. Ruby on Rails ini dulu pada zamannya itu yang termasuk yang paling fenomenal ya. Dia bisa mengubah paradigma secara drastis ya. Jadi saat ini masih ada ya Ruby on Rails ya. Dia menggunakan bahasa pemrograman Ruby ya. Namun popularitasnya tidak seperti dulu. Termasuk mungkin saudara tahu Twitter ya. Twitter itu dulu awalnya menggunakan Ruby on Rails ya. Tapi karena Ruby on Rails itu tidak scalable ya. Ketika pengguna Twitter itu membludak, Twitternya jadi fail ya. Dulu itu ada fail whale ya. Muncul gambar paus ya, ikan paus yang tidur kemudian diangkat kalau nggak salah itu ya. Jadi kelemahan dari Ruby on Rails itu adalah masalah skalabilitas ya. Skalabilitasnya rendah. Kemudian Twitter pindah platform kalau nggak salah, pindah ke Java atau apa itu ya. Tapi itu Ruby on Rails ini meninggalkan konsep-konsep yang banyak ditiru oleh framework yang modern ya. Salah satunya ini, code generator itu ya, dengan scaffoldingnya. Jadi langsung dia mengembang gitu ya. Kemudian bagaimana untuk menjalankan aplikasinya? Tinggal saudara panggil servernya ya. Di sini kita tidak menggunakan Apache ya, tapi di sini menggunakan servernya PHP dengan perintah PHP artisan serve ya. Perintah ini dilakukan di dalam directory yang kita buat ya. Kalau tadi direktorinya nama project, berarti kita pindah dulu ke nama project, kemudian kita baru memanggil ini ya, PHP artisan serve. Kemudian di dalam Laravel itu dia ada router ya. Jadi kalau kemarin kita dari klien melakukan request langsung ke controller ya. Tapi kalau di sini enggak, dia ada router dulu. Kemudian dari router baru ke controller ya. Controller baru ke model, kemudian ke view ya. Jadi ini yang ada routernya. Tujuannya apa ya? Router ya sesuai dengan namanya ya. Dia akan memilih controller mana yang bertanggung jawab ya. Sesuai dengan request yang dilakukan oleh klien. Jadi kalau klien mengirim request, kemudian router yang menentukan request ini diteruskan ke controller yang mana. Nah, di sini untuk Laravel dia mendukung hampir semua ya, atau semua HTTP method ya, HTTP verb atau HTTP method. Jadi ada get ya, head, post, put, patch, delete, option ini ya. Jadi kapan kita menggunakan metode yang macam-macam ini? Ini biasanya digunakan ketika saudara nanti membuat aplikasi yang namanya web service ya. Atau API misalnya, istilah kerennya web API ya. Atau web service. Itu biasanya dia menggunakan semua verb ya. Tapi kalau saudara hanya membuat web page ya. Kalau hanya web page, biasanya yang digunakan hanya get,
dan post ya. Tapi kalau web service biasanya pakai semuanya. Nah, di sini mungkin muncul pertanyaan, bedanya apa web service dengan web page ya? Jadi bedanya apa? Apakah sama atau berbeda ya? Tentu saja berbeda ya. Jadi secara sederhana web service itu adalah web ya dengan klien. Kalau web service atau API ya, itu kliennya adalah mesin ya, aplikasi ya. Kliennya adalah aplikasi. Tapi kalau web page, ini kita asumsikan dia kliennya adalah manusia. Bedanya itu ya. Jadi kalau web page otomatis karena kliennya manusia, maka dia formatnya biasanya HTML ya. Tapi kalau web service atau API karena dia kliennya adalah aplikasi, maka dia tidak menggunakan HTML ya. Karena buat apa mesin itu atau aplikasi itu melihat CSS, nggak ada gunanya dia ya. Dia nggak peduli ini warnanya merah, biru, ukurannya besar, kecil, nggak peduli. Dia hanya peduli data ya. Jadi untuk web service biasanya dia menggunakan format JSON atau XML ya. Yang populer itu JSON atau XML. Jadi ketika mengirimkan respon untuk web service, maka server responnya bentuknya adalah JSON atau XML. Tapi kalau web page, responnya bentuknya HTML, CSS gitu ya. Jadi bedanya itu ya, secara sederhana antara web service dan web page. Bedanya ada di konsumennya atau di kliennya siapa. Dan menariknya di sini, suatu web page itu di dalamnya bisa berisi web service ya kadang-kadang ya. Jadi sekarang teknologinya semakin kompleks ya. Kita bisa membangun web service di dalam web page, jadi campur ya. Jadi pemisahnya menjadi mungkin kalau bagi orang awam mungkin agak bingung ya. Kok bisa web service ada di dalam web page ya. Nanti saudara ketika mengembangkan web nanti bisa tahu sendiri ya. Nanti ada website yang single page app ya misalnya ya. Itu di dalamnya ada web service-nya dia. Nah kita kembali ke verb ini ya. Ke verb. Jadi ada get, head, post, put, patch, delete ya. Option gitu. Jadi masing-masing verb ini atau metode ini dia punya kegunaan ya. Kalau get berarti kita melihat ya, merequest resource-nya. Kalau head berarti hanya header-nya saja. Jadi sama seperti get tapi tanpa body ya. Kalau post itu artinya membuat resource baru. Jadi misalnya di sini ada teman misalnya ya. Kita punya pet namanya teman ya. Teman kemudian kita kirim post di sana ya. Kita kirim post, maka dia hasilnya adalah misalnya /teman/1. Artinya muncul resource baru ya. Di mana resource-nya itu merupakan subordinat atau child dari pet yang kita kirim post ya. Kalau kita nembaknya ke sini /teman, berarti nanti anaknya menjadi /teman/1. Itu post ya. Kalau put, kita melakukan override terhadap resource ya. Jadi kalau misalkan /teman/1 ya, kita put di sana, nanti outputnya tetap /teman/1. Misalkan kita ganti temannya ya, teman 1 yang awalnya A, kita ganti dengan B ya. Atau yang awalnya ABC, kita ganti dengan XYZ. Nah itu dengan put ya, override ya. Kalau override itu dia yang lama dihapus, diganti dengan baru, total ya. Beda dengan patch ya. Ini mengganti secara sebagian ya. Ini modifikasi resource ya. Jadi kalau ada /teman/1 di patch ya, nanti hasilnya tetap ya /teman/1 tapi isinya mungkin hanya parsial ya. Yang tadinya dia misalnya ABC menjadi AXC misalnya ya. Itu dia bisa parsial maupun bisa juga total juga bisa ya. Itu patch ya. Kemudian delete. Kalau delete itu dia menghapus resource-nya ya. Misalkan /teman/1 kita request dengan delete ya. Kita melakukan delete ke resource /teman/1. Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia akan hilang ya. Kalau kita request /teman/1,
maka ini menghasilkan 404 not found. Itu adalah ekspektasinya ya. Jadi itu secara umum cara kerjanya seperti itu. Ini masing-masing verb dia memiliki efek samping ya, efek samping yang diharapkan itu seperti ini. Tapi ini tergantung saudara codingnya ya. Bisa saja saudara coding delete ya, tapi tidak menghapus resource juga bisa ya. Saudara kemarin kita delete tapi dengan post kan bisa ya. Kita menggunakan post tapi untuk mendelete ya, bisa. Tergantung coding dari aplikasi kita. Jadi ketika kita menerima post, kemudian dalam logiknya aplikasinya dia akan menghapus suatu resource itu boleh ya, bisa. Tapi ekspektasinya sebenarnya tidak seperti itu ya. Untuk yang post itu ekspektasinya sebenarnya dia menambah resource. Kalau mau menghapus menggunakan delete ya. Tapi karena kemarin web browsernya tidak ada metode delete, kita pakai post semua ya. Jadi postnya kita buat untuk ini semua ya, untuk create, untuk override, untuk modify, untuk delete, semuanya diambil oleh post ya. Karena yang put, patch, delete tidak ada di web browser ya. Kalau untuk yang get tetap ada, get untuk request. Jadi itu kemarin kenapa kita menggunakan post ya. Tapi kalau saudara bikin service, saudara sebaiknya dipecah-pecah ya. Kalau mau menghapus pakai delete, kalau mau menambal pakai patch, update pakai put ya. Jadi seperti itu. Ini controller ya, ini memetakan antara verb, kemudian dia ditembak kemana ya, diarahkan kemana, nanti dia akan memanggil metode yang apa ya. Itu ada di Laravel ya. Jadi kalau misalkan kita lihat yang push ini, yang push ya, kita kirim push ke URL-nya task ya, maka nanti oleh Laravel akan atau oleh routernya ya, router dari Laravel dia akan diarahkan ke controller namanya task controller ya, task.store ini ya. Metodenya yang dipanggil adalah store ya. Jadi kita bisa tahu ketika ada post, maka dia akan menyimpan suatu resource baru ya. Atau di sini dalam kata lain di sini form submission ya. Jadi dia menerima data dari klien, dari form, kemudian dia simpan data itu ke dalam database, misalnya seperti itu. Jadi ini sudah teknis ya, nanti kalau teknis ini sebaiknya saudara langsung praktek ya. Jadi ini pendefinisian root, ini dengan closure, nanti silakan saudara coba. Ini ada root verbs ya. Jadi macam-macam ya cara pendeklarasiannya, dan banyak sekali dari satu versi Laravel ke versi yang lain itu juga ada penyesuaian biasanya. Nah itu kalau saudara mau pakai framework biasanya ya harus investasi waktu ya untuk belajar. Jadi kalau dalam kuliah 3 SKS atau 4 SKS saya kira waktunya kurang. Saudara kalau memang berminat bisa belajar mandiri gitu ya. Kemudian view ya, di dalam Laravel dia juga menyediakan view, dan tentunya dia juga menyediakan kemudahan ya. Jadi selain dengan menggunakan PHP plain, kita juga bisa menggunakan template yang ada di Laravel menggunakan Bleed ya. Jadi nanti ada namanya Bleed template ya, nanti kita mungkin bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi dia memiliki Bleed engine ya. Jadi kita nanti bisa lebih mudah dalam membuat view. Jadi dia bisa mendukung JSON, XML, email, HTML, dan lain-lain. Kemudian controller, nah ini ya. Jadi bagaimana kita mau bikin controller misalnya ya. Kita menggunakan code generator di sini ya. Menggunakan code generator. Kita tidak klik kanan, file new ya. File new PHP enggak ya. Kita pakai generatornya Laravel ya. Jadi kalau mau bikin controller kita pakai perintah make controller ya. Kemudian ini adalah namanya ya. Ini nama dari controllernya. Ini perintahnya ya ini ya. Make controller namanya task controller. Nanti otomatis code generator akan mengenerate ya. Dia akan menghasilkan file bernama taskcontroller.php, langsung diletakkan di folder app http controller ya. Otomatis ya. Kalau kita bikinnya manual, bisa jadi nanti
nggak kepanggil oleh frameworknya ya, karena mungkin ada konfigurasi yang terlewat ya. Karena framework itu dia inversion of control ya. Kalau kita salah naruh, maka dia akan gagal dipanggil oleh frameworknya. Kemudian ada lagi namanya resource controller ya. Ini ada di belakangnya sini, negative resource, tandanya apa? Atau fungsinya apa ini? Ini fungsinya untuk membuat controller yang langsung ada CRUD-nya. Jadi kalau saudara eksekusi ini, maka nanti file ini ya, .php-nya, di dalamnya sudah ada CRUD-nya. Jadi dia sudah bisa menampilkan, menambah, mengupdate, dan menghapus. Jadi langsung dalam satu baris ini saudara bisa membuat fitur CRUD secara otomatis. Ya, jadi itu tentang Laravel bagian pertama ya. Nanti masih berlanjut lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jadi nanti untuk project ya, untuk project ini diwajibkan menggunakan framework ya. Frameworknya tapi bebas, saudara bisa pakai Laravel, bisa pakai CodeIgniter atau framework yang lain ya, tapi syaratnya harus ada framework. Kemudian sudah ya didiskusikan dengan asisten ya untuk pembentukan kelompok dan untuk penentuan topik ya. Kalau sudah bisa dikerjakan, kalau belum segera dikoordinasikan ya dengan asisten. Ya, mungkin jika ada pertanyaan silakan ya. Ya, kemudian sebelum saya akhiri kuliahnya ya, ini saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan, tapi di luar perkuliahan ini ya, di luar perkuliahan, jadi agak out of topic ya, agak AOT. Jadi ini terkait dengan penelitian ya. Jadi penelitian dosen, di mana nanti mungkin ada di antara kelas ini ya, peserta kuliah di sini mungkin ada yang berminat ingin join ya. Kita bisa kerjasama ya. Kita bisa berkolaborasi untuk melakukan suatu penelitian. Jadi perguruan tinggi itu ada istilahnya Tridharma ya, mungkin saudara tahu ya. Tridharma perguruan tinggi itu kan ada 3, pengajaran ya, pendidikan seperti yang saat ini kita lakukan ya. Kemudian penelitian dan satu lagi pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini saya ingin menawarkan kepada saudara untuk mungkin bisa terlibat ya atau mengambil andil ya dalam penelitian ini ya. Jadi apa yang akan dikerjakan di sini ya? Jadi penelitian itu kan berkesinambungan ya. Dari satu peneliti ke peneliti lain itu saling meneruskan, ada yang meneruskan, ada yang meniru gitu kan ya. Nah, di sini saya untuk tahun ini saya berencana ya beserta dengan dosen-dosen yang lain, beberapa dosen itu ingin melakukan penelitian tentang new normal ya. Jadi selama 2 tahun ini kan mahasiswa ya, itu kuliahnya daring ya. Nah, dari kuliah daring itu apa pelajaran yang bisa diperoleh ya? Sedangkan saat ini posisinya COVID sepertinya sudah mulai mereda ya. Kita sudah akan memasuki era baru ya, new normal. Jadi kita di sini ingin membuat sesuatu semacam kita mengambil pelajaran dari 2 tahun yang kemarin, dan dari pelajaran itu kita ingin memformulasikan kira-kira nanti new normal yang baru itu seperti apa baiknya gitu ya. Nah, di sini di jurnal yang ini terkait dengan work ya, bekerja dari rumah, work from home ya, work from home. Nah, di sini akan kita ganti dengan kuliah daring ya. Jadi pekerjaannya bukan pekerjaan mencari nafkah ya, tapi pekerjaannya sebagai pelajar ya, sebagai mahasiswa. Jadi inspirasinya dari penelitian ini, tapi nanti diganti subjeknya mahasiswa. Jadi ini beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab nanti ya. Misalnya bagaimana dampak pembelajaran daring terhadap mahasiswa. Bagaimana menjawab ini ya. Jadi dampak itu ada positif, ada negatif ya.
beserta alasan-alasannya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua dari penelitian ini, bagaimana strategi yang diterapkan mahasiswa dalam menghadapi dampak tersebut ya? Mungkin saudara ketika di rumah mungkin ada yang kesulitan, misalnya situasinya rame ya, saudara harus menyendiri, mojok di mana gitu ya, atau harus lari ke teras, atau ada yang bersembunyi di garasi, seperti saya ini di garasi misalnya ya, untuk menghindari distraksi. Nah, strategi itu yang akan kita kumpulkan nanti. Nah, kemudian dari pembelajaran dua pembelajaran ini, kita juga akan memformulasikan kira-kira nanti dari pelajaran yang ada selama 2 tahun belakang itu, kira-kira bagaimana ya pada era new normal ini ya, pasca COVID ya, apakah nanti akan kita kembali ke luring lagi, apakah kita akan tetap mempertahankan daring, atau kita akan menggunakan hybrid, atau mungkin ada yang lain mungkin ya. Nah, itu yang masalah yang ketiga yang akan kita jawab nanti dalam penelitian ya. Nah, bagaimana ini bisa dijawab? Kita butuh metode ya. Nah, metodenya di sini adalah ada 2 di sini ya. Survei dan wawancara. Jadi dalam penelitian ini tahapnya pertama adalah kita kumpulkan dulu datanya ya. Nanti respondennya ada mahasiswa Filkom angkatan 2020 dan 2021 ya. Datanya berupa apa? Yang pertama adalah data survei ya, kuesioner. Nanti ini kuesionernya ada macam-macam ya. Kemudian di akhir kuesioner ada juga open-ended question ya. Kalau kuesioner kan dia pilihan ganda biasanya ya. Tapi di akhir situ nanti kita juga berikan pertanyaan yang isai, yang open-ended, yang jawabannya bisa bervariasi. Nah, di antara instrumen itu ada macam-macam di sini ya. Misalkan procrastination at work scale ya, skala procrastination. Misalkan saudara biasanya kalau kuliah ya disambi sambil lihat TikTok misalnya ya, lihat YouTube, itu kan distraksi kan ya. Jadi nggak ngerjakan tugas tapi malah yang lainnya itu. Itu nanti kita ukur ya. Skalanya ada work life indicator ya, kemudian stress scale, burnout ya. Itu di antara kuesioner yang akan kita gunakan untuk mengukur ya. Jadi ini sifatnya kuantitatif ya, dan kualitatif untuk yang open ended. Kemudian berikutnya setelah kita kumpulkan data dari survei dan kuesioner, berikutnya kita akan wawancara ya. Jadi mungkin ketika survei kita bisa mengambil dari misalnya ya 100 mahasiswa ya. Nah, kemudian setelah kita dapat dari 100 mahasiswa, kita perlu melakukan wawancara follow up ya. Dan untuk follow up mungkin tidak 100 ya, mungkin hanya 10 atau mungkin 20 mahasiswa yang bisa kita mintai datanya untuk wawancara follow up ya. Karena wawancara itu sifatnya lebih mendalam ya. Kalau kita bisa lebih bertanya lebih mendalam. Tapi kalau survei itu dia mungkin tidak bisa sedalam wawancara. Tapi kalau survei itu datanya banyak ya. Bisa 100, bisa 1000 ya. Tapi kalau wawancara datanya lebih sedikit tapi lebih mendalam ya. Nanti di sini menggunakan semi structured ya, semi terstruktur ya. Kemudian setelah datanya sudah lengkap ya, kita sudah dapat datanya, berikutnya kita akan analisis untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Untuk pertanyaan 3 pertanyaan ini dijawab dengan analisis data. Bagaimana tekniknya? Menggunakan teknik tematik ya di sini ya. Nah, seperti itu, ini gambaran dari metode penelitiannya. Nah, bagaimana dosen dan mahasiswa berkolaborasi di sini ya? Nah, di sini ada perannya, dosen perannya adalah mempersiapkan instrumen penelitian ya. Jadi yang kuesionernya, pertanyaannya apa, itu nanti akan diformulasikan oleh dosen ya. Kemudian yang kedua, bersama dengan mahasiswa akan mengambil data ya. Jadi akan mendampingi mahasiswa ya untuk mengambil data. Kemudian yang ketiga, menganalisis data. Kemudian mahasiswa apa tugasnya? Tugasnya mengambil data ya. Dan juga menganalisis data. Jadi ini juga sama dosen juga nih ya. Ini dengan dosen juga. Tapi tanggung jawabnya lebih ke mahasiswa ya. Jadi yang memegang kendali itu mahasiswa nanti untuk mengambil data, dosen mendampingi. Tapi kalau yang analisis data, mahasiswa juga ikut tapi pengendalinya adalah dosen. Jadi bagi tugas seperti itu ya. Sama-sama dosen mengambil data juga, mahasiswa juga mengambil data, dosen analisis, mahasiswa nanti juga analisis ya. Jadi itu ya, nah ini keuntungan dan fasilitas bagi mahasiswa kalau saudara berminat ya. Nanti saudara yang pertama pasti dapat pengalaman ya, kemudian dapat ilmu ya. Ini kaitannya dengan HCI ya, kalau kita lihat keilmuannya HCI atau IMK.
Kemudian saudara akan dapat legacy ya, saudara punya karya yang bisa diwariskan nanti ya. Jadi selama kuliah ini salah satu karya saudara adalah penelitian ini. Jadi selain nanti mahasiswa itu juga menghasilkan legacy berupa skripsi itu kan ya, itu kan juga legasinya ya. Jadi itu. Kemudian nanti ada bantuan transportasi, pulsa, konsumsi dan lain-lain ya. Jadi itu. Ini keuntungan bagi mahasiswa yang berminat ya nanti. Jadi mungkin itu ya, nanti mungkin ini tidak perlu resen ya. Jadi bagi yang berminat nanti silakan saudara pikir-pikir dulu, kalau memang berminat nanti bisa konfirmasi ke saya melalui WA ya. Nanti bisa membawa 2 nama atau lebih ya. Jadi bareng-bareng misalkan saudara ada 2 orang atau 3 orang, 4 orang, itu silakan nanti bisa konfirmasi ke saya, nanti saya data ya. Tapi catatannya adalah kegiatan ini masih belum tentu jadi ya, karena masih tahap proposal ya. Kalau proposalnya ditolak, ya tidak jadi ya. Tapi kalau proposalnya diterima, kita akan eksekusi gitu ya. Jadi silakan nanti bisa konfirmasi ke saya ya. Saudara ngajak teman-temannya mungkin, nanti konfirmasi ke saya, nanti saya catat, nanti saya masukkan ke proposal penelitian gitu. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ya baik ya, jika tidak ada pertanyaan mungkin itu saja. Mohon dinyalakan sebentar kameranya ya, saya ambil screenshotnya. Ya baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kajian dan partisipasinya. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya sama-sama ya.